Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali bersama aku di channel My Tarot Indonesia, dan kali ini aku akan memberikan general reading untuk bulan Mei 2022, khususnya untuk kamu yang berzodiak Pisces. Sebelumnya aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah readingan yang bersifat general, jadi tentunya energinya juga sangat general ya teman-teman. Dan mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Pisces. Tapi tentunya terlepas dari resonate ataupun tidak, mudah-mudahan kamu tetap bisa mendapatkan pembelajaran, sisi positif, dan referensi-referensi baru yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk meningkatkan kualitas kehidupan kamu di masa mendatang. Oke? Untuk general reading kita pada kali ini, aku akan membaginya menjadi dua bagian ya, teman-teman. Yang pertama adalah mengenai karir ataupun keuangan kamu. Kemudian dilanjutkan dengan kehidupan asmara kamu ya. Kita akan mulai dengan readingan yang pertama mengenai karir ataupun keuangan kamu para Pisces di bulan Mei 2022. Oke, di sini kita sudah ada 5 kartu dan kita akan lihat bottom of the deck-nya ya. Bottom of the deck kita ada Nine of Wands. Oke, Nine of Wands. Nine of Wands. Oke, ya. Oke, untuk teman-teman Pisces di bulan Mei 2022, ini bottom of the deck-nya kebetulan Nine of Wands ya. Oke, Nine of Wands ini kadangkala bisa diartikan juga fase istirahat ya. Oke, bukan berarti kamu malas-malasan ataupun nggak bekerja ya. Tetapi di sini memang agak kerasa energinya itu bahwa beberapa dari kamu itu sedang mengalami cukup tekanan ya, cukup stres gitu ya. Stres yang agak berkepanjangan nih, ataupun kejenuhan yang cukup intens dalam pekerjaan, karir, ataupun bisnis kamu, oke? Nah, jadi mungkin karena itulah bottom of the deck-nya itu adalah Nine of Wands, ambil waktu istirahat sebisa mungkin ya, istilahnya kamu merilekskan kembali pikiran kamu, oke? Sini ada Queen of Cups sama Four of Swords ya, hampir sama artinya ya, oke? Jadi, kalau memang sudah otak kamu sudah penat banget ya, tidak perlu memaksakan diri ya, ambillah waktu istirahat, mungkin kamu tidur lebih pagi, ataupun mungkin kamu ya mungkin mengambil waktu cuti ya 1-2 hari untuk benar-benar merilekskan pikiran kamu, benar-benar tidak menyentuh pekerjaan kamu sama sekali ya, ataupun bisnis kamu gitu ya. Kalau perlu HP-nya kamu matikan, ataupun kamu silent, ataupun kamu akali gitu ya, agar kamu tidak diganggu oleh klien ataupun mungkin atasan kamu ataupun rekan kerja kamu dengan terhadap pekerjaan yang saat ini sedang kamu alami. Oke, itu sangat penting nih, karena memang jika stres ini berlanjut terus-menerus, justru kalau aku lihat pekerjaan kamu malah nantinya itu malah malah menjadi terbengkalai dan hasilnya nggak optimal gitu. Aku melihatnya di sini sebagian besar dari kamu itu bukan tipe orang yang bisa bekerja di bawah tekanan justru ya. Jadi kamu harus benar-benar hati kamu itu merasa nyaman, suasana hati kamu enak, pikiran kamu juga jernih. Nah, hasil yang kamu bisa berikan itu justru akan menjadi 100%, lebih dari 100% malah. Kamu benar-benar bisa memberi, istilahnya benar-benar bisa mengeluarkan semua kemampuan kamu, mendayagunakan semua, istilahnya semua skill kamu ya untuk mengerjakan pekerjaan ataupun bisnis tersebut dengan baik gitu ya. Ide-ide cemerlang kamu itu bisa keluar gitu ketika kamu justru nggak bekerja di bawah tekanan, oke? Karena memang ada beberapa orang yang justru di bawah tekanan, deadline yang ketat, justru semuanya itu ngalir gitu. Nah, justru kamu kalau makin ketat, biasanya pekerjaan kamu itu makin gak karuan gitu ya, biasanya gitu ya. Oke, karena mungkin Pisces ya, water sign, biasanya memang orangnya sedikit lebih sensitif. Nah, jadi memang untuk di bulan Mei ini, untuk kamu yang memang memiliki stres yang cukup intens, ya, pikiran yang cukup intens, ya ambillah waktu istirahat yang kamu perlukan ya. Tapi sekali lagi bukan artinya kamu bermalas-malasan ya, oke? Dan aku yakin kamu bukan tipe orang yang malas ya di sini. Nah, juga pastikan untuk pekerjaan ataupun bisnis kamu, usahakan untuk menghindari sebisa mungkin ya tentunya ya. Ini kan kadangkala memang pekerjaan kita nggak bisa milih ya untuk kamu yang berkarir. Tetapi kalau memang memungkinkan, cobalah menghindari pekerjaan yang memiliki deadline yang ketat ataupun memiliki tekanan harus diselesaikan dalam waktu singkat.
Karena di bulan Mei ini memang kalau aku lihat nih bulannya kamu harus beristirahat ya, mengistirahatkan energi mental kamu gitu. Mungkin kamu sudah bulan-bulan sebelumnya itu sudah jor-joran ya, sudah gila-gilaan ya, mungkin lembur tiap hari dan secara nggak sadar itu sebenarnya semuanya sudah numpuk tuh di pikiran kamu. Dan kalau berlanjut terus-menerus nantinya malah itu akan satu mengganggu kesehatan kamu dan kedua yang mengganggu pekerjaan kamu juga. Jadi kamu juga harus tahu batas kamu ya. Di sini ada Nine of Pentacles, The Fool sama Two of Pentacles ya untuk kamu untuk dalam hal keuangan ataupun karir. Untuk kamu yang sedang mencari pekerjaan, ingin mencari peluang bisnis juga kamu tidak perlu khawatir sebenarnya karena di sini akan ada muncul peluang baru ya di bulan Mei ini. Jadi kamu tidak perlu khawatir. Ada Nine of Pentacles ya. Mungkin suatu peluang investasi, suatu peluang bisnis ataupun tawaran pekerjaan baru ya untuk kamu yang memang sedang mencari pekerjaan yang memang potensi pendapatannya, potensi gajinya, potensi hasilnya itu cukup besar juga di sini ya. Nine of Pentacles dan bisa menjamin suatu hal yang stabil gitu ya. Oke, di sini ada Two of Pentacles, keuangan kamu juga cenderung stabil, tidak ada kalau aku lihat di sini tidak akan ada pengeluaran yang tiba-tiba ya, ataupun pengeluaran tidak terduga, jadi kamu tidak perlu khawatir, tapi pastikan saja pendapatan sama pengeluaran kamu tetap seimbang gitu ya. Oke, jadi keadaan finansial kamu tetap terjaga. Tapi sekali lagi, titik beratnya di sini adalah bottom of the deck-nya, Nine of Wands. Agak sedikit relax aja di bulan Mei ini, segala sesuatunya itu akan berjalan tetap baik ya. Oke. Good luck ya untuk kamu para Pisces dan jangan sampai sakit ya karena kamu selalu memaksakan diri kamu sendiri, oke? Ini saatnya kamu sedikit egois untuk memikirkan kesehatan kamu sendiri supaya kamu bisa lebih maksimal ya. Good luck untuk kamu sekali lagi para Pisces. Oke teman-teman, cukup sekian ya untuk readingan kita pada kali ini mengenai karir ataupun keuangan kamu. Kita akan lanjutkan dengan kehidupan asmara kamu ya. Kehidupan asmara kamu para Pisces di bulan Mei 2022 seperti tadi ya, kita akan ambil 5 kartu dan kita juga akan lihat bottom of the deck-nya ya di sini. Queen of Wands, Six of Pentacles, Ten of Wands. The Lovers, Six of Wands, bottom of the deck, Seven of Cups. Seven of Cups, bottom of the deck-nya. Oke, teman-teman Pisces, bottom of the deck-nya ini Seven of Cups ya. Kebetulan Seven of Cups ini artinya choices, pilihan ya. Jadi sebenarnya nggak perlu diragukan lagi ya, entah di bulan Mei ini, entah di bulan-bulan sebelumnya juga itu sebenarnya banyak orang yang menaruh rasa terhadap kamu gitu ya. Banyak yang ingin sebenarnya itu ingin menjadikan kamu gitu ya, ataupun mengajak kamu itu ke jenjang hubungan yang lebih serius. Sebenarnya banyak gitu, nggak cuma 2, nggak cuma 3, mungkin lebih dari itu gitu. Bukan berarti kamu playboy ataupun playgirl ataupun selalu tebar pesona sana sini gitu. Tetapi ya memang mungkin ada sesuatu ya di diri kamu yang membuat orang lain itu gampang nyaman, gampang jatuh hati juga gitu ya sama kamu gitu. Nah di bulan Mei ini juga sebenarnya akan ada beberapa orang baru juga nih yang mendekati kamu, yang mungkin pada akhirnya juga jatuh hati sama kamu gitu ya. Nah tetapi ada tetapinya, memang di sini kalau aku lihat di bulan Mei ini pun kamu sebenarnya belum siap menentukan pilihan, oke? Bukan berarti kamu belum siap menentukan pilihan juga sih kalau aku lihat di sini, bisa jadi juga karena kebetulan orang-orang yang mendekati kamu ataupun yang datang kepada kamu di bulan Mei ini pun belum ada yang membuat hati kamu tergerak untuk memilih. Nah kurang lebih seperti itu ya sebenarnya. Oke, nah tapi sebenarnya kalau kamu tanya, mungkin kamu sering nanya nih, kenapa sih nggak ada orang yang mau sama gue? Itu salah banget karena bottom of the deck-nya adalah Seven of Cups gitu loh ya. Oke, nah jadi kamu harus sadar akan hal itu. Kita lihat Queen of Wands, ada Six of Pentacles ya. Oke, sebenarnya di sini memang sudah jelas ya. Sebenarnya banyak orang mungkin jatuh hati sama kamu itu karena kamu itu mungkin kamu punya ciri khas tuh bisa membuat orang lain tuh merasa nyaman ya. Karena kamu kan juga water sign ya. Water sign itu biasanya sifatnya itu cukup fleksibel ya, bisa jadi teman curhat iya, teman serius iya, teman bercanda iya, teman untuk ngobrol dalam iya, teman untuk ngobrol seru-seruan juga bisa gitu. Agak fleksibel gitu orangnya. Jadi
tipe orang yang seperti apapun, ketika dia kenal sama kamu, dia merasa, ih dia cocok loh sama kamu gitu. Padahal belum tentu kamu cocok sama dia gitu. Oke? Nah, karena memang kamu itu orangnya itu bisa menyesuaikan keadaan gitu. Karena kamu ingin membuat orang lain nyaman. Bukan berarti kamu mau mempermainkan perasaan orang loh ya, tetapi memang itu sudah bawa, bisa dibilang ya, kelebihan personality kamu ya sebagai seorang water sign yang mungkin seperti itu. Oke, nah di sini ada Ten of Wands ya. Kadangkala juga aku melihat kamu sering merasa bersalah sendiri ya ketika ada orang yang mungkin terang-terangan nih bilang bahwa dia suka sama kamu, dia ada rasa sama kamu, dia merasa nyaman sama kamu. Kamu sering merasa bersalah sendiri ketika kamu harus istilahnya mematahkan harapan dia gitu ya, bahwa ternyata kamu nggak memiliki perasaan yang sama. Kamu hanya melihat dia itu sebagai teman baik yang memang bisa diajak ngobrol dan nyambung gitu. Oke, kamu merasa nggak enak hati. Kesannya kok kamu mempermainkan dia gitu. Kesannya seperti kamu itu sengaja gitu ya, bersikap seolah-olah tertarik sama dia, dekat sama dia, nyaman sama dia, padahal nyatanya kamu nggak ada rasa sama dia. Bukan loh, bukan itu loh. Itu memang udah bawaan kamu, yang mau diapain dong ya gitu. Kamu itu harus lihat kembali ya bahwa itu memang sudah memang kelebihan personality kamu. Nah, tetapi kamu harus ingat juga, kebahagiaan kamu itu ada di tangan kamu sendiri, bukan ada di tangan orang lain. Dan juga kebahagiaan orang lain itu bukan menjadi tanggung jawab kamu. Oke, nah jadi mungkin walaupun kamu punya banyak pilihan dan mungkin sebenarnya banyak orang yang suka sama kamu, ketika kamu harus istilahnya sedikit mematahkan harapan mereka gitu ya, bahwa ternyata kamu nggak memiliki perasaan yang sama dengan dia, usahakan untuk melihatnya itu sebagai sebagai sarana ya, sebagai sarana, bukan untuk menjatuhkan ataupun melihat diri kamu sebagai pribadi yang pribadi yang selalu mempermainkan perasaan orang, tetapi lihat itu sebagai sarana bahwa memang kamu adalah orang yang layak gitu ya, layak memang untuk disayangi, dicintai gitu. Karena seringkali kamu merasa insecure sama diri kamu sendiri. Oke? Seringkali kamu ngerasa bahwa orang udah banyak nih yang suka sama kamu, kamu merasa bahwa kok nggak ada yang suka sama gue sih, mana ada sih orang yang mau sama gue. Sering kamu ada pikiran kayak gitu ya, padahal buktinya udah jelas banget. Nah, bisa kamu ubah sedikit mindset kamu supaya kamu lebih percaya diri lagi. Di sini ada Lover sama Six of Wands ya. Sebenarnya pada dasarnya kamu itu orang yang sangat menjunjung tinggi yang namanya hubungan gitu ya. Kamu setiap kali hubungan, mau seberapa lama ataupun seberapa sebentar, mau usianya cuma sehari gitu ya. Ini ngomong ekstrimnya ya, misal akan ada ya kadang relationship usianya cuma sehari gitu ya, hari jadian besok putus tuh ada loh ya. Oke, yang ekstrim itu ya biasanya cinta anak ABG tuh. Oke, nah tapi kamu nggak peduli mau seberapa lama, seberapa sebentar, mau proses pendekatannya seberapa lama, dan sudah seberapa lama kamu kenal sama dia, tetap kamu menjunjung tinggi gitu. Kalau kamu sudah komitmen terhadap satu orang ya, terhadap satu orang yang memang kamu pilih untuk menjalin hubungan dengan kamu akan memberikan sepenuhnya, seutuhnya hati kamu kepada dia gitu. Nah, karena itulah memang kamu, walaupun banyak orang yang memilih kamu sangat sulit menentukan pilihan. Karena kamu tahu, ini nggak main-main. Sekali kamu pilih satu orang, kamu akan selalu sama orang itu sampai ke jenjang hubungan yang lebih tinggi yang memang bisa kalian capai bersama ya, atau maaf kata memang ketika saatnya kalian sudah jelas tidak ditakdirkan bersama, kurang lebih seperti itu. Oke, nah jadi memang kalau di bulan Mei ini kebetulan aku belum melihat ya kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat. Kamu akan sebenarnya akan banyak yang mendekati kamu sih ya sebenarnya di sini. Tetapi memang kamu masih belum siap menentukan pilihan, atau memang kamu belum menemukan orang yang bisa kamu jadikan pilihan gitu ya. Oke. Nah, tetapi sekali lagi anggap saja ketika ada orang yang mendekati kamu yang istilahnya yang menghargai ketulusan kamu, menghargai personality kamu, jangan gunakan itu sebagai sarana untuk menjatuhkan diri kamu sendiri sebagai seorang playboy ataupun playgirl yang memainkan perasaan orang, tetapi jadikan itu sebagai sarana untuk meyakinkan diri kamu kembali bahwa kamu memang orang yang layak dicintai dan pantas untuk dicintai. Oke, sehingga kamu bisa lebih percaya diri dan mengatasi rasa insecure kamu. Mudah-mudahan ya di bulan-bulan berikutnya ketika kamu sudah lebih confident, sudah lebih percaya diri, aura kamu sudah lebih terpancar, mudah-mudahan kamu bisa menemukan orang yang tepat dan juga kamu bisa menentukan pilihan yang tepat pula. Oke?
Jadi terlepas dari seberapa resonate ya readingan ini dengan situasi dan kondisi yang kamu alami ya teman-teman Pisces, mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi ya, pertimbangan untuk kamu untuk mengambil langkah yang paling tepat. Sehingga kamu bisa meningkatkan kualitas kehidupan asmara kamu sesuai dengan ekspektasi kamu, dan tentunya kamu bisa berbahagia dengan orang pilihan kamu. Amin ya para Pisces. Oke teman-teman, cukup sekian ya untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai kita.